Baiklah sobat calon guru semuanya, baru saja rilis Kepmenpan RB nomor 347 tahun 2024. Nah, Kepmenpan RB terkait tentang mekanisme seleksi P3K di sini nanti merupakan sebagai aturan untuk pelaksanaan seleksi P3K tahun 2024. Nah, apakah nanti kita kalau misalkan masuk dalam STHK 2 kemudian masuk database BKN maupun juga di instansi pemerintah akan optimis bisa lulus seleksi P3K di tahun 2024. Nah, kira-kira kriteria tenaga honorer yang optimis lulus P3K 2024 ini seperti apa? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat calon guru semuanya, seperti yang kita ketahui hari ini hari Jumat ya, ini tadi telah dilaksanakan sosialisasi peraturan atau kebijakan tentang pengadaan P3K tahun 2024 yang tentunya ini sangat dinantikan ya oleh teman-teman tenaga honorer, yang mana untuk pendaftaran CPNS ini sudah dibuka, namun pendaftaran P3K ini sampai sekarang belum dibuka. Nah, semoga dengan rilisnya Kepmenpan RB nanti untuk pendaftaran P3K ini segera dibuka ya. Namun di sini kita harus mengetahui dulu untuk aturan pelaksanaan seleksi P3K ini nanti kira-kira seperti apa. Nah, di sini tertuang dalam Kepmenpan RB nomor 347 tahun 2024 tentang mekanisme seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2024, teman-teman. Coba sekarang kita cek untuk diktum per diktumnya ya. Oke, di sini kita langsung cek pada bagian penetapan. Jadi Kepmenpan RB ini adalah tentang mekanisme seleksi P3K tahun 2024. Nah, di sini kita cek untuk diktum yang pertama. Jadi untuk diktum pertama itu pengadaan P3K tahun 2024 ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan, yaitu jabatan fungsional dan juga jabatan pelaksana. Kemudian diktum kedua, kebutuhan sebagaimana dimaksud itu adalah nanti diperuntukkan. Jadi untuk pengadaan seleksi P3K itu diperuntukkan bagi yang pertama XTHK 2 atau tenaga honorer kategori 2 atau tenaga non ASN, ini adalah tenaga non ASN ya, atau tenaga non aparatur sipil negara atau tenaga honorer. Nah, selanjutnya di sini diperinci lagi pada diktum ketiga ini. Yang dimaksud dengan XTHK 2 pada diktum kedua itu adalah merupakan pegawai yang terdaftar dalam pangkalan database XTHK 2 pada Badan Kepegawaian Negara ya. Nah, ini bukan hanya harus terdaftar di database BKN, namun bukan hanya terdaftar di THK 2 BKN, namun juga harus aktif bekerja di instansi pemerintah. Nah, tentunya kalau misalkan aktif bekerja di instansi pemerintah, kalau misalkan kita THK 2 namun sudah nggak bekerja, tentunya tidak masuk teman-teman dalam kriteria ini ya. Nah, kemudian untuk tenaga non ASN yang dimaksud, jadi untuk pengadaan P3K tahun ini itulah diperuntukkan bagi XTHK 2 dan juga tenaga honorer yang sudah masuk dalam database ya. Coba ini di diktum keempat. Nah, tenaga non ASN yang dimaksud itu adalah pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data, yaitu database tenaga non ASN, yaitu pada BKN ya, dan harus aktif bekerja pada instansi pemerintah. Jadi ini adalah yaitu tenaga non ASN yang kemarin ikut pendataan non ASN yang sudah masuk database BKN dan harus aktif bekerja ya di instansi pemerintah. Kemudian pegawai yang aktif bekerja pada instansi pemerintah paling sedikit ini adalah 2 tahun secara terus-menerus. Nah, artinya untuk yang B ini sepertinya tidak harus terdaftar di database BKN, ini pun nanti juga bisa untuk melakukan pendaftaran ya. Yang jelas di sini harus yaitu di sini nanti harus aktif bekerja ya pada instansi pemerintah. Jadi di sini untuk yang pertama adalah XTHK 2, kemudian pegawai non ASN yang terdaftar di database BKN dan yaitu aktif bekerja minimal ini adalah 2 tahun ya terakhir, ini secara terus-menerus. Jadi sampai sekarang ini harus masih ini ya, masih bekerja. Kemudian kalau misalkan kita lihat untuk diktum kelima ya. Nah, pelamar yang dimaksud pada diktum kedua itu hanya dapat melamar yaitu di instansi pemerintah tempatnya bekerja, yaitu saat mendaftar nantinya. Jadi kita nggak bisa nih untuk mendaftar di daerah lain ya, tempat lain. Diktum yang keenam yaitu kebutuhan pegawai, kebutuhan sebagaimana yang dimaksud ini
dapat dilamar oleh penyandang disabilitas. Jadi teman-teman yang penyandang disabilitas nanti bisa melakukan pelamaran ya, yaitu dengan syaratnya apa? Melampirkan surat keterangan dari dokter, rumah sakit atau puskesmas yang menerangkan jenis derajat kedisabilitasannya, dan juga nanti harus menyematkan link video singkat ya yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai dengan jabatan yang akan dilamar nantinya. Kemudian untuk diktum ke-7, setiap pelamar ini wajib memiliki pengalaman kerja ya di bidang kerja sesuai dengan kompetensi tugas jabatan yang dilamar pada saat pendaftaran, dengan ketentuan-ketentuannya adalah sebagai berikut. Jadi terkait tentang aturan pengalaman kerja ini adalah kalau misalkan teman-teman itu melamar jabatan pelaksana nanti minimal 2 tahun ya. Nah ini minimal 2 tahun. Kemudian teman-teman yang mendaftar di jabatan fungsional, jenjang pemula, jenjang terampil, kemudian ahli pertama, misalkan ijazah S1 ini kan ahli pertama ya, ini paling minimal inilah juga 2 tahun. Kemudian jika teman-teman mendaftar jabatan fungsional jenjang ahli muda, ini pengalamannya itu minimal 3 tahun ya. Kemudian untuk diktum yang ke-8, ketentuan yang dimaksud di diktum ke-7 ini ya terkait tentang pengalaman kerja ini dikecualikan, yaitu bagi pelamar untuk jabatan berikut, yaitu jabatan fungsional dosen. Nah, jabatan fungsional dosen ini tidak diwajibkan ya untuk pengalaman kerja ini dengan aturan demikian ini. Kemudian termasuk juga untuk jabatan fungsional pengawas sekolah, ini tidak diwajibkan untuk memiliki pengalaman kerja sesuai dengan aturan pada diktum yang ke-7. Selanjutnya pada diktum ke-9, ketentuan pengalaman bagi jabatan fungsional dosen yang dimaksud di diktum ke-8 itu adalah seperti ini. Paling singkat 2 tahun pada jenjang asisten ahli. Jadi untuk pengalaman yang tadi itu adalah nggak berlaku untuk dosen. Untuk dosen ini pengalamannya itu adalah di sini lebih spesifik lagi ya. Paling singkat 2 tahun pada jenjang asisten ahli. Paling singkat ini adalah 3 tahun untuk kualifikasi pendidikan S3 doktor pada jenjang lektor. Kemudian paling singkat 5 tahun untuk kualifikasi pendidikan S2 magister pada jenjang lektor. Paling singkat 5 tahun pada jenjang lektor kepala. Nah inilah untuk ketentuannya bagi teman-teman yang mendaftar di P3K dosen ya. Kemudian untuk diktum yang ke-10, nah ketentuan pengalaman bagi jabatan fungsional pengawas sekolah ya. Ini untuk khusus pengawas sekolah. Di sini paling singkat itu adalah 8 tahun ya. Ini sebagai guru. Bagi teman-teman yang ingin mendaftar formasi pengawas sekolah nanti harus yaitu punya pengalaman kerja minimal 8 tahun sebagai seorang guru ya, bukan sebagai seorang pengawas sekolah. Kemudian diktum ke-11 yaitu pengalaman sebagaimana dimaksud pada diktum ke-7, diktum ke-9, ke-10 dibuktikan dengan surat keterangan bekerja. Jadi dari pengalaman kerja yang sesuai dengan aturan di atas tadi ini dibuktikan, ini harus ada buktinya ya, yaitu dengan surat keterangan bekerja yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja. Misalkan saya itu melamar P3K pengawas sekolah, jabatan fungsional pengawas sekolah. Ini kan harus 8 tahun minimal pengalaman sebagai seorang guru ya. Jadi saya harus mendapatkan surat pengalaman kerja dari instansi tempat saya bekerja dulu dan ditandatangani oleh pimpinan unit kerja. Kemudian diktum ke-12 ini, seleksi pengadaan P3K ini terdiri dari yaitu seleksi administrasi. Kemudian berikutnya terdiri dari seleksi kompetensi, seleksi administrasi dan juga seleksi kompetensi ya. Kemudian untuk seleksi kompetensi ini masih sama dengan tahun sebelumnya. Seleksi kompetensi teknis, kemudian manajerial, kemudian sosial kultural. Kemudian seleksi kompetensi yang dimaksud itu dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas ya, yang dilaksanakan dengan wawancara berbasis komputer. Kemudian untuk materinya, ini adalah untuk materi seleksi kompetensi teknis, tujuannya adalah menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, sikap perilaku dan sebagainya. Kemudian materi kompetensi manajerialnya, nah ini teman-teman, ini enggak jauh berbeda dengan tahun kemarin ya. Ini untuk materi-materi wawancaranya. Kemudian untuk seleksi kompetensi ini dan wawancara nanti dilakukan dengan menggunakan komputer asistensi ya, diselenggarakan oleh BKN. Jadi menggunakan chat BKN. Selanjutnya untuk seleksi kompetensi teknis, manajerial, sosial kultural ini dilaksanakan dalam waktunya, durasi waktunya itu 120 menit ya. Sedangkan untuk wawancara nanti waktunya 10 menit.
Nah, ini kita dalam satu kali pengerjaan nanti ada 2 sesi untuk yang 120 dan juga 10 untuk wawancara. Kemudian diktum ke-9, ketentuan sebagaimana dimaksud itu dikecualikan bagi pelamar penyandang disabilitas ya. Jadi untuk penyandang disabilitas khususnya yang sensorik netra ini dikecualikan. Kemudian seleksi kompetensi teknis, manajerial, sosial kultural pelamar penyandang disabilitas nanti melaksanakannya itulah durasinya itu 150 menit ya. Jadi diberikan tambahan waktu teman-teman. Kemudian berikutnya untuk wawancara penyandang disabilitas sensorik netra dilaksanakan waktunya adalah 15 menit. Kalau misalkan yang reguler yang enggak disabilitas ini kan 15 menit 10 menit ya. Kemudian untuk jumlah soalnya, nah jumlah soalnya itu ada 145 butir soal ya, dengan rinciannya adalah kompetensi teknis ini 90, kemudian manajerial 25, kemudian sosial kultural adalah 20, dan juga wawancara ini ada 10. Pembebutannya ini juga sudah dituliskan ya untuk pembebutannya, yaitu di sini materi soal seleksi teknis ini adalah benar 5, salah atau enggak jawab 0. Kemudian untuk manajerial, sosial kultural, wawancara ini adalah paling rendah antara rentang nilai 1 sampai dengan 4 ya untuk tertingginya. Jika enggak menjawab ini adalah kita dapat nilai 0. Kemudian berikutnya untuk nilai kumulatif ya, paling tinggi ini nanti adalah 670 ya, ini nilai maksimalnya dengan rincian 450 ini untuk seleksi kompetensi teknis, 180 ini adalah untuk manajerial, sosial kultural, dan juga 40 ini adalah untuk yang wawancara. Nah, berikutnya di sini jika dalam hal pelamar pada kebutuhan jabatan fungsional guru ya, misalkan ini adalah jika pelamar dalam fungsional guru instansi pusat memiliki sertifikat mendidik terdaftar di pangkalan data Kemdikbudristek, linear dengan jabatan yang dilamar akan mendapatkan nilai paling tinggi sebesar 100% dari nilai paling tinggi untuk kompetensi teknisnya. Jadi kalau misalkan nilai maksimal 450 berarti kita mendapatkan nilai ini kalau misalkan teman-teman punya sertifikat pendidik ya. Kemudian jumlah soal di sini di diktum ke-22 dan nilai kumulatifnya ini dikecualikan bagi jabatan pengelola umum operasional. Untuk pengelola umum operasional itu nanti akan berbeda ya. Nah ini. Kemudian untuk diktum yang ke-27 ini adalah terkait dengan jumlah soal keseluruhan, seleksi kompetensi, dan juga wawancara untuk pengelola umum operasional. Ini adalah 100 ya, 100 butir soal saja. Teknis 45, kemudian manajerial 25, sosial kultural ada 20, dan juga wawancara ini ada 10 soal. Oke, berikutnya untuk diktum yang ke-28. Oke, diktum ke-28 ini terkait dengan nilai kumulatif paling tinggi untuk yang jabatan pengelola umum operasional ini adalah demikian, yaitu 445 ya. Nah ini rinciannya 225 untuk teknis, 180 untuk yang manajerial, sosial kultural, dan juga wawancara 40. Kemudian pelamar dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik. Nah artinya tidak ada passing grade ya di sini. Pelamar lulus seleksi ini jika berperingkat terbaik sesuai dengan formasi tentunya ya. Dan berikutnya di sini penentuan pelamar yang lulus itu adalah seperti ini. Penentuan pelamar yang lulus seleksi itu di diktum ke-29 ini yaitu diperlakukan secara berurutan. Penentuan kelulusannya ini adalah berperingkat terbaik dan juga diurutkan dulu, yaitu didahulukan untuk XTHK2. Setelah itu pegawai yang terdaftar di pangkalan database BKN dan aktif bekerja di instansi pemerintah. Dan pegawai yang aktif bekerja di instansi pemerintah paling sedikit ini adalah 2 tahun terakhir secara terus-menerus ya. Jadi di sini sama halnya dengan yang sering kita bahas ya pada video-video sebelumnya. Bahwasanya untuk yang pertama ini kan XDHK2, kemudian database BKN, yang ketiga ini honorer yang bekerja di instansi pemerintah. Nah ini teman-teman. Kemudian untuk berikutnya diktum ke-31. Nah jika masih ada kebutuhan yang tidak terpenuhi setelah diktum ke-30 ini diberlakukan, maka kebutuhan dapat diisi oleh pelamar pada jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama dari unit penempatan atau lokasi berbeda.
dengan ketentuan urutan kelulusan sebagaimana dimaksud pada urutan yang pada diktum yang ke-30 ya. Oke, nah berikutnya untuk diktum yang ke-32 nih. Nah, kira-kira seperti apa diktum ke-32? Dalam hal instansi pusat melakukan pengelompokan kebutuhan, misalkan pengisian kebutuhan yang belum terpenuhi secara dilakukan secara terbatas pada kebutuhan jabatan yang telah dikelompokkan tersebut dengan ketentuan yaitu sebagaimana pada diktum ke-31 ya. Kemudian ini adalah dalam hal pelamar telah ikut seleksi, mengikuti seluruh tahapan seleksi P3K namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan, dapat dipertimbangkan untuk menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu. Nah, seluruh pendaftar yang telah ikut rangkaian seleksi namun nggak lulus ya karena formasinya kurang, nanti dipertimbangkan untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu. Nah, tentunya kalau misalkan melihat demikian, ini seluruh honorer ini akan diangkat menjadi P3K ya. Dan berikutnya diktum ke-34 untuk kebutuhan bagi pelamar yang dimaksud pada diktum ke-33 itu diusulkan oleh pejabat pada kepegawaian ya. Ini kepada menteri ya dulu ini. Kemudian ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu ditetapkan di Jakarta tanggal 19 Agustus. Nah, kira-kira demikian untuk Kemenpan RI yang telah terbit terkait tentang aturan seleksi P3K. Nah, semoga tahun ini kita optimis lulus ya, meskipun itu nanti kita paruh waktu. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.